Um, Bentar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita akan mulai langsung mulai saja ya ke pemantik yang pertama. Uh, Kang Lutfi Anwari. Oke, oke. Pak, Ya, Kang kesempatan Lutfi, dulu. Assalamualaikum, apa kabar? Halo, Kang Lutfi. Kang Lutfi, suaranya dinyalakan, Kang Lutfi. Assalamualaikum. Hitam. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya? Apa kabar, Kang Lutfi? Sebentar ya, sebentar. Jelas, Kang, jelas. Oh ya, siap. Ya, mungkin kita akan mulai dari Mas Momon dulu mungkin ya. Halo, Mas Momon, sudah tersambung? Kang Lutfi udah masuk lagi nih. Waalaikumsalam. Mohon maaf barusan Halo, Kang agak Lutfi. putus-putus. Ya. Ya. Gimana kabarnya, Kang Lutfi? Alhamdulillah baik. Kang Fadli, Ya, alhamdulillah Okta, ya. apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Kang. Masya Allah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi di ini ya, Kang ya, di bincang nasional ini ya, di diskusi online ya. Ya, alhamdulillah. Biasanya kita ketemu di pinggir jalan sambil apa ya? Sambil ngabandungan ya. Biasanya sambil ngabandungan. Biasanya kita waktu itu bahas sejarah juga kan ya, sejarah Bandung. Betul. Dan saya juga agak heran nih. Ada kaitannya juga Sama panitia, kenapa memintai saya untuk membahas terkait Kesultanan Mataram gitu. Padahal biasanya saya di Student Rihla membahas tentang Kota Bandung. Ini juga jadi tantangan sendiri gitu. Mungkin sebetulnya yang lebih pakar, lebih ahli ini teman-teman dari Mataram Revelation Institute. Cuman nggak apa-apa, sambil belajar juga. ya. Sejarah Bandung juga ada irisannya mungkin sama Mataram ya, Kang ya? Ada kaitan dari beberapa hal yang mungkin sebetulnya apa ya, tidak banyak orang sadari gitu kan, hadir di tengah-tengah mereka, bahkan mereka itu pakai gitu kan, atau mereka gunakan, mereka tidak tahu atau belum tahu asal usulnya ternyata hal-hal tersebut itu berasal atau dirintis oleh apa ya, oleh Kesultanan Mataram gitu kan. Nanti untuk panjang lebarnya saya paparkan insya Allah. Ya. Mungkin langsung saja, Kang. Ya, kami persilakan untuk ya memaparkan itu kontribusi dakwah Mataram di Nusantara ini gitu, Kang. Ya, kami persilakan, Kang. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan kami untuk memberikan sedikit apa yang kami ketahui terkait dakwah Kesultanan Mataram.
Sebetulnya ini ada 3 bahasan tema yang ditulis di poster. Sebetulnya tidak akan kami paparkan hari ini secara keseluruhan, tetapi kami buat tiap pekan. Nah, yang pertama kami akan mencoba untuk memaparkan dakwah keseluruhan Mataram di era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa puncak kekuasaan Mataram itu terjadi ketika seseorang yang terlahir dengan nama Raden Mas Miko. Nah, ketika besar beliau berganti nama menjadi Raden Mas Ransang. Nah, ketika tahun 1613 dilantik menggantikan ayahandanya yang wafat gitu kan, penambahan Hanyokrawati. Nah, naiklah tahta yang kita kenal sebagai Sultan Agung. Nah, sebetulnya gelar ada beberapa hal yang ingin saya coba bagi kepada teman-teman terkait perubahan nama gelar Sultan Agung ini. Kita kan mungkin kenal beliau dengan nama Sultan Agung. Padahal sebelum mendapatkan gelar Sultan Agung, ada 2 gelar sebelumnya yang yang beliau sematkan untuk gelar sebagai penguasa atau sebagai raja. Yang pertama, Panembahan Agung Hanyokrokusumo. Itu ketika dilantik sampai tahun dari 1613 sampai 1624. Nah, ketika 1624, ketika itu telah berhasil menaklukkan Madura dan beberapa wilayah di Jawa bagian timur, beliau mengganti nama gelarnya menjadi Susuhunan Agung Hanyokrokusumo, atau bisa disingkat sebagai Sunan Agung Hanyokrokusumo. Ketika tahun 1640, beliau mengganti gelar lagi menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo Senapati Ingalogo Saidin Panatogomo Khalifatullah. Nah, yang menarik itu ketika setahun setelahnya, yakni 1641, beliau mendapatkan gelar atau legitimasi resmi sebagai bentuk baiat beliau kepada Khalifah Muhammad IV yang sedang berkuasa di Turki Utsmani. Gelar tersebut yakni Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram Jawi. Nah, dari perubahan gelar ini sebetulnya bisa kita cermati, karena berhubung sebetulnya saya itu anak komunikasi, bukan anak sejarah. Saya akan mencoba membedah dari tiap gelar yang ada di beberapa periode pemerintahan tersebut. Yang pertama dari gelar Panembahan. Kenapa beliau memakai gelar Panembahan Agung Hanyokrokusumo? Nah, gelar Panembahan ini sebagaimana 2 pendahulu sebelumnya, yakni Panembahan Senopati sebagai peletak dasar Kesultanan Mataram. Yang kedua, ayahandanya, yakni Panembahan Hanyokrawati, atau ketika bisa juga kita kenal sebagai Panembahan Seda Ing Kapriak. Nah, karena beliau wafat di hutan Kapriak ketika berburu rusa di sana. Nah, Panembahan ini berasal dari kata penembah atau disembah, orang yang diagungkan atau mempunyai jabatan tertentu. Nah, yang menarik ini sebetulnya dari dinasti Mataram itu, guru kami yakni Ustadz Salim Afillah mempunyai hipotesa terkait Kesultanan Mataram. Ketika diskusi dengan kami pun, beliau
mengemukakan asumsinya. Beliau punya hipotesa sebagai berikut, bahwa Kesultanan Mataram itu sangat-sangat Utsmani orientasi, sangat-sangat Ottoman oriented, sangat-sangat terinfluence sekali sama yang disebut Khilafah Utsmani tersebut. Karena apa? Karena dari nama gelar pun bisa kita lihat dari penguasa pertamanya, yakni Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu gelar yang sangat-sangat asing di Jawa. Belum pernah ada penguasa sebelumnya yang memakai gelar Panembahan Senopati. Mungkin teman-teman bisa baca atau bisa buka-buka buku-buku sejarah. Nama Panembahan Senopati ini oleh beberapa sejarawan dicoba diterjemahkan. Ada kemungkinan gelar Panembahan Senopati ini adalah terjemah dari Sultan Ghazi. Sebagaimana kita ketahui bahwa gelar-gelar Sultan-Sultan Utsmani itu yakni Sultan Ghazi. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik itu kita lanjutkan ketika tahun 1624, yakni ketika telah melakukan Surabaya, terus Madura, dan beberapa wilayah di Jawa bagian timur, Sultan Agung kembali mengganti gelarnya dengan nama Susuhunan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini kalau kita coba amati kenapa, atau kita bertanya mengapa Sultan Agung begitu doyan gitu ya, gonta-ganti nama gelar gitu kan. Nah, sebetulnya ini juga menurut Demujianto ini, dinasti Mataram adalah dinasti petani. Nah, maka pemakaian gelar merupakan hal yang sangat penting karena dalam masyarakat Jawa penggunaan gelar mempunyai efek sosial yang kuat. Martabat seseorang bisa naik dengan gelar, sehingga pemakaian gelar dimanfaatkan dan disesuaikan dengan kondisi politik serta pengembangan pengertian gelar tersebut. Nah, berarti pergantian gelar ini bisa diartikan sebagai membangun kekuasaan atau untuk memperkuat hegemoni di suatu wilayah. Nah, kenapa yang dipakai itu gelar Sunan atau Susuhunan? Kita kan tahu yang memakai gelar Sunan atau Susuhunan itu disematkan kepada para wali gitu kan. Ada Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan seterusnya. Di sini menunjukkan bahwa Sultan Agung itu sebagai seorang penguasa, seorang raja, dia juga seseorang yang memikul amanah atau tanggung jawab atau memiliki kemampuan dan kecerdasan selayaknya para wali tersebut. Di sini juga menunjukkan bahwa Sultan Agung itu seorang pengemban dakwah. Karena kita tahu para wali itu adalah para pengemban dakwah yang senantiasa begitu giat gitu kan menyebarkan syiar Islam hingga sampai akhirnya kita bisa menikmati hidayah nur Allah gitu kan sampai hari ini gitu kan. Nah, Sultan Agung pun ketika menggunakan gelar Susuhunan itu juga menempatkan posisi dirinya itu sama di atas, sama pentingnya, sama hebatnya, sama berkuasanya dengan para Sunan gitu kan, seperti itu. Nah, lalu ketika 1640, saya kutip dari bukunya Haji de Graaf, seorang sarjana asal Belanda, buku yang berjudul Puncak Kekuasaan Mataram. Nah, Sultan Agung itu mengganti lagi ketika tahun 1640. Gelarnya berubah menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo Senapati Ngalogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Nah, di sini gelarnya lebih panjang lagi daripada sebelumnya gitu kan. Nah, kalau kita bedah satu persatu, Sultan Agung Hanyokrokusumo Senapati Ngalogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Ini ada beberapa penyatuan
apa ya, penyatuan peran gitu kan. Ada beberapa peran yang disatukan dalam satu rumusan gelar gitu kan. Yang pertama, Sultan Agung Handyokusumo ini gelar bagi seorang raja. Senapati Ngalogo itu ini gelar yang menunjukkan panglima perang di medan panglima di medan perang. Senapati Ngalogo itu panglima di medan perang. Nah, ini berarti apa? Dia itu memiliki fungsi sebagai penguasa yang sekaligus melindungi rakyatnya, meriayah rakyatnya gitu kan. Sayyidin Panatogomo Khilafatullah. Sayyidin itu adalah penghulu yang utama. Panatogomo itu penata agama atau riayatuddin gitu kan, dalam lisan Arab itu Khalifatullah, wakil Allah di atas dunia. Nah, ini ada penyatuan antara gelar dunia raja yang istilahnya menguasai hal-hal semacam politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, dengan sesuatu yang bersifat spiritual gitu kan. Ini juga istilahnya sesuatu yang luar biasa gitu kan. Nah, yang terakhir, perubahan nama gelar itu sebenarnya ini memang suatu konsekuensi logis ketika ada sebuah kekuasaan yang hadir di tengah-tengah umat, tetapi harus senantiasa sebetulnya dikaitkan dengan pusat kekuasaan Daulah Islam di Turki. Nah, sebetulnya Sultan Agung ini punya ambisi untuk menyatukan tanah Jawa gitu kan. Sebagaimana falsafah Jawa itu jangan ada dua matahari. Nah, maksudnya itu jangan ada dua penguasa dalam satu tanah yang sama dan dalam satu jazirah yang sama gitu kan. Nah, akan tetapi sampai tahun 1640 itu hampir seluruh tanah Jawa itu sudah masuk dalam wilayahnya. Hanya dua yang belum, yakni yang pertama itu adalah Banten, Kesultanan Banten. Yang kedua itu Batavia atau VOC. Nah, melihat ketika Sultan Agung mendengar kabar bahwa di tahun 1636 Sultan Banten itu mendapat gelar resmi dari Khalifah Murad IV gitu kan, lewat perutusannya yang diutus ke Mekah gitu kan. Nah, Sang Sultan pun sebagai seorang Muslim yang soleh, yakni ingin tergerak hatinya fastabiqul khairat lah, misalnya berlomba-lomba gitu kan untuk berbuat kebaikan, sekaligus juga ini untuk menunjukkan juga kepada sesama kerajaan Islam itu, saya juga sama-sama berbaiat kepada khalifah gitu kan. Sebagai muslim yang taat, saya juga berbaiat kepada khalifah. Nah, 1640 beliau mengirimkan utusan ke Mekah. Nah, di sana sang utusan menemui Syarif Mekah yang bernama Zaid bin Muhsin Al-Hashimi gitu kan, yang memberikan sepucuk surat berisi gelar untuk Sultan Agung, yakni Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram Jawi. Selain itu pun Sultan diberikan tarbus Turki. Nah, teman-teman bisa lihat sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini tarbus Turki. Atau teman-teman yang tinggal di Jogja atau main-main ke Jogja ketika Grebeg Mulut, itu suka ada orang-orang yang memakai tarbus Turki warna merah, pakai pakaian merah. Nah, itu sebetulnya peninggalan dari Kesultanan Mataram gitu kan. Terlebih dari Sultan Agung, hadiah
dari khalifah gitu kan lewat Syarif Makkah ketika saat itu. Selain itu pun Sultan Agung diberikan satu buah air zam-zam, satu buah gentong berisi air zam-zam yang sekarang gentong tersebut masih ada di dekat makam beliau di Imogiri, Jogja bagian selatan. Nah, nama gentongnya itu Enceh Kyai Mendung dari Sultan Ngerum. Nah, ini unik juga sebetulnya. Siapa sih Sultan Ngerum gitu kan? Orang-orang kemarin waktu di hari Selasa, Ustaz Fajar juga membahas bahwa orang Jawa menyebut Khalifah Turki Utsmani atau Sultan Utsmani ini sebagai Sultan Ngerum. Kenapa sih bisa disebut Sultan Ngerum? Apa sih bagaimana sih awal mulanya tiba-tiba bisa disebut Sultan Ngerum? Nah, jadi sebetulnya Sultan Ngerum itu gelar yang dipakai oleh Muhammad Al-Fatih ketika berhasil membebaskan memfutuhat wilayah Romawi bagian timur. Sebetulnya kalau kita cermati gelar-gelar Khalifah Turki Utsmani pun sangat panjang gitu kan. Yang pertama ada Hadimul Haramain, wa Malikul Bahrain, Khan Agun Bahrain, Sultan Ghazi, namanya siapa? Khalifatullah, Wadiluhul fil Ardi, Kaisar Irumi. Nah, karena namanya kepanjangan, orang Jawa itu nyingkat. Ya udahlah, daripada susah-susah nyebutnya gitu kan, ribet juga ngapalinnya, ya udahlah jadi Sultan Ngerum aja, disingkat kayak gitu. Nah juga sebenarnya juga ini salah satu alasan. Jadi saya memahami kenapa guru kami Ustaz Salim berasumsi bahwa Kesultanan Mataram atau dinasti Mataram ini sangat Ottoman oriented. Dari penamaan gelar juga kita bisa lihat gelar yang panjang itu gitu kan ya. Yang pertama Hadimul Haramain, pelayan dua tanah suci, Malikul Bahrain, raja dua benua, Wahan Han Agung dua samudra. Nah, ini pemakaian nama Han itu, gelar Han itu kan biasanya gelar-gelar yang dipakai oleh ini orang-orang Mongol. Hulagu Khan, terus siapa lagi? Pokoknya orang-orang dinasti Mongol. Terus Sultan Ghazi, Sultan yang sekaligus panglima perang, Khalifatullah, Khalifahnya Allah, pengganti Allah di atas dunia gitu kan. Wadilul fil ardi, nah ini yang paling ngeri, bayang-bayangnya di muka bumi gitu kan, bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Nah yang terakhir Kaisar Irumi, Kaisar Romawi. Nah ini juga menunjukkan bahwa penamaan gelar ini sebagai penegas gitu kan, sebagai penggerak bagi para negeri-negeri kafir gitu kan yang ada di sekeliling Khilafah Utsmani, sekaligus juga ini sebagai alat nomor satu untuk istilahnya yang menunjukkan hegemoni gitu kan kepada daerah-daerah yang memang di bawah Kesultanan Utsmani gitu kan. Nah selain begitu pun ini hal-hal semacam ini juga diikuti oleh Kesultanan Mataram gitu kan. Nah selain nama gelar juga kita bisa lihat apa sih kontribusi atau dakwah Sultan Agung ini sebenarnya sangat panjang, sangat banyak sekali. Dari hal yang paling mendasar aja yang kita kenakan sehari-hari. Sebelumnya saya mau ingatkan teman-teman dulu bahwa karakteristik orang Jawa itu adalah homo simbolicum atau manusia simbol. Jadi kita juga tahu gitu kan kalau kita baca-baca sastra-sastra Jawa, serat atau babat gitu kan, itu banyak sekali hal-hal semacam mitologi atau mitos. Padahal itu juga kemarin sama Ustaz Fajar juga dijelaskan bahwa itu adalah metafor. Itu semacam metafor dan
ketika berdakwah pun mereka karena karakteristik orang Jawa itu apa ya, tidak belak-belakan gitu kan, maksudnya Jawa yang di pedalaman tidak belak-belakan. Nah, makanya itu berpengaruh kepada dakwah yang dilakukan pada saat waktu itu. Nah, perintis dakwah di pedalaman itu bagaimana yang kita ketahui adalah Sunan Kalijaga dan dilanjutkan oleh para muridnya. Nah, ini dakwah ini juga menginspirasi Sultan Agung. Nah, yang baik lagi kepada yang tadi ini saya sampaikan, ini ada salah satu apa ya, ada salah satu wasilah yang dipakai dakwah, sesuatu yang kita kenakan sehari-hari, yakni apa? Pakaian. Ada istilah Jawa yang mengatakan bahwa agama agemi aji. Agama adalah pakaian mulia gitu kan. Nah, ini juga termaktub atau terimplementasikan dalam pakaian atau pakaian yang didesain oleh Sunan Kalijaga dan diadopsi oleh Sultan Agung gitu kan, yang disebut libasut takwa atau pakaian takwa. Kalau kita lihat komponen-komponen atau apa ya, perlengkapan dari apa yang disebut dengan libasut takwa atau pakaian takwa gitu kan, ini sebetulnya kan pakaian khas Jawa ya, Jawi Jangkep Mataraman itu gitu, yang sekarang masih dipakai oleh Sultan Jogja gitu kan sebagai penerus dari dinasti Mataram. Itu yang pertama, perlengkapannya ada keris. Nah, apa sih sebenarnya korelasi antara keris dengan takwa gitu kan? Nah, ini kita bisa cermati dari dialog Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab gitu kan. Pada suatu ketika sang Amirul Mukminin bertanya, "Wahai Ubay, apakah yang engkau maksud dengan takwa?" Nah, Ubay menjawab, seraya bertanya kembali gitu kan, Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di setapak jalan, banyak onak, banyak duri, cahaya remang-remang?" Umar menjawab, "Ya, aku pernah." "Nah, apa yang kau lakukan?" Umar pun menjawab, "Aku berhati-hati." Nah, kata hati-hati dalam bahasa Jawa itu artinya duwung atau curigo. Nah, keris itu artinya itu duwung. Dalam bahasa Jawa pun artinya duwung. Makanya keris itu sebagai salah satu komponen yang termasuk sebagai libasut takwa atau pakaian takwa. Nah, posisinya disimpan di belakang karena apa? Karena ini sebagai simbol kewaspadaan atau kehati-hatian yang harus dengan kesadaran gitu kan. Dan keris pun ada kain yang disebut bebet. Nah, kenapa sih bebet disebut bebet? Kenapa harus maknanya itu apa sih? Karena ada sahwat gitu kan di perut dan di bawah perut manusia yang ini harus diikat gitu kan. Nah, ini harus dibebet gitu kan. Nah, agar apa? Agar tidak liar. Nah, kain ini juga ujungnya harus diwiru gitu kan, agar agar terjaga sifat waro. Selain itu juga agar tidak melorot ini dipasangkan ikat pinggang gitu kan, yang disebut kamus lan timang atau kamus dan timang. Nah, kenapa sih namanya kamus sama timang? Nah, apa maknanya? Apa sih makna korelasi antara kamus dan timang dengan ketakwaan tersebut? Nah, ini kamus ini sebetulnya implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 31 gitu kan. Wa'alama Adam asma akullaha gitu kan. Dan kami ajarkan nama-nama kosakata isim-isim kepada Adam. Nah, ini sebetulnya terjemah dari ilmu gitu kan, bahwa orang yang bertakwa itu harus berilmu gitu kan. Nah, sebagaimana tadi ada kamus dan timang. Kenapa timang gitu kan namanya? Nah, ini sebetulnya juga terinspirasi dari hadis gitu kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu kan. Carilah ilmu dari buayan, dari timangan sampai liang lahat gitu kan. Nah, ini juga luar biasa gitu. Selain itu juga selain ada kamus timang, terus juga atasnya surjan gitu kan. Surjan ini dari kata sirajan muniro gitu kan, pelita
pelita yang memancarkan gitu kan, pelita yang menerangi bahwa orang takwa itu harus meneladani Rasulullah gitu kan, sekaligus menjadi pelita bagi sesamanya, bagi sekelilingnya gitu kan. Nah, yang menarik itu kenapa surjan itu garisnya 3. Nah, dan biasanya namanya lurik gitu kan. Itu juga sebenarnya simbol juga. Yang pertama itu maknanya tidak lurus seseorang sebelum lurus hatinya, tidak lurus seseorang sebelum lurus lisannya, tidak lurus seseorang sebelum meluruskan tindakannya gitu kan. Nah, jadi sebelum meluruskan tindakan harusnya diluruskan dengan hati, baru lisan, baru tindakan. Nah, seperti itu. Nah, dan surjan pun di sininya mempunyai kancing 6. Ini 6, ini 6. Ini apa? Ini rukun iman. Lalu di sininya di bagian tangannya itu ada 5, ada 5. Itu juga simbol gitu kan. Itu rukun Islam. Kenapa di tangan itu 5? Karena ini diamalkan, ini dikerjakan. Nah, terus juga ada lagi belangkon atau yang disebut imamah al-zawiyah gitu kan. Nah, ini belangkon ini sebagai ini dulunya tuh nggak praktis dipakai kayak gitu. Dia tuh semacam sorban yang diikat gitu kan. Ikatnya itu 17. Itu apa? Menandakan protokol sholat gitu kan. Makanya kalau misalnya kita main-main lihat orang pakai belangkon tapi nggak sholat ketika azan itu lucu. Nah, selain itu pun ada lagi selain dari pakaian juga kita bisa melihat dakwah Sultan Mataram itu dari makanan. Karena Sultan Agung itu ingin menusantarakan apa yang Rasul contohkan, ajarkan. Salah satunya makanan favorit Sultan Agung itu yang pertama itu nasi wudu. Nasi wudu itu apa? Kenapa namanya nasi wudu? Karena kalau kita masak harus berwudu dulu. Sesudah wudu mau ngapain? Sholat gitu kan. Nah, siapa yang sholat? Dipilihlah ayam, dimasak utuh. Ayamnya namanya ayam apa? Ayam ingkung. Nah, habis sholat ngapain gitu kan? Habis sholat zikir. Nah, itu baru dari pakaian sama makanan ya Kang ya? Iya, pakaian dan makanan. Masih banyak gitu. sebetulnya. Bidang-bidang lainnya gitu kan. Oh iya, ini waktunya kan udah mau habis ya. Saya lanjutin sebentar aja, ini belum beres. Nah, ini kan dari barusan dari habis ayam ingkung itu ada tambahannya, yakni apa? Yakni sambal gepleng. Itu tuh garam, terus kedelai sama cabai ditumbuk gitu kan. Kenapa namanya sambal gepleng? Ini juga sebetulnya ada maknanya. Kepanjangnya itu dari sergap geleng-geleng gitu kan. Maksudnya teh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir gitu kan, menggunakan zikir. Selain dari makanan, terus pertanian, dari pakaian juga dari sebagaimana tadi di awal Kang Fadli menjelaskan bahwa peninggalan yang Sultan Mataram yang sangat yang sekarang masih ada itu adalah tutur kota-kota. Kalau teman-teman yang tinggal di Jawa bagian timur, tengah, dan barat, perhatikan alun-alun di kota teman-teman tersebut. Pasti tidak terlepas dari 4 komponen yang saling berkaitan gitu kan. Yang pertama ada masjid, yang kedua ada pendopo atau keraton gitu kan, yang ketiga ada alun-alun, yang keempat ada pasar. Kenapa sih sebetulnya hal ini tuh harus dibuat atau dibangun dalam satu bentuk? Ini disebut sebagai catur negara tunggal gitu kan. Ini sebetulnya implementasi dari hablum minallah wa hablum minannas gitu kan. Hablum minallahnya apa? Hubungan manusia dengan Tuhannya itu disimbolkan adanya masjid. Dan masjid ini posisinya itu selalu berada di barat. Nah, terus keraton atau pendopo itu berada di selatan. Nah, lalu alun-alun di depannya, dan biasanya pasarnya itu selalu dijauhkan, tidak dalam satu komplek. Sebagaimana kita kalau main ke Jogja itu lihat di alun-alun
utara itu ada keraton, ada masjid Gede Kauman, ada alun-alunnya, tetapi pasar Beringharjo itu dijauhkan. Ini kenapa dijauhkan? Ini sebetulnya menarik ya kalau misalnya kita kaitkan dengan hari ini gitu kan. Ini sebetulnya hampir setiap kota ya Kang ya, menarik gitu. Hampir setiap kota ini sebetulnya menunjukkan bahwa para ulama terdahulu gitu kan ingin menunjukkan bahwa jangan sampai para pemilik modal itu mendekati keraton. Makanya selalu dijauhkan antara pasar dan keraton itu kayak gitu. Jangan sampai ketika para pemilik modal ini menggoyang suatu aturan atau regulasi gitu kan, yang nantinya bakal menzalimi masyarakat. Makanya kan sebelum ke keraton itu para pemilik modal atau pasar itu harus melewati dulu masjid dan alun-alun. Di sinilah sebetulnya peran ulama dan umat sebagai muhasabatul hukam atau sebagai istilahnya penguasa ketika penguasa salah. Walau alam bisawab. Sebenarnya masih panjang sih dari dari yang saya ingin sampaikan itu dari segi sastra, terus juga dari segi pertanian, astronomi dan lain sebagainya. Tapi sudah 4:30 lebih ya giliran guru saya. Banyak ya, nggak bakal cukup ya. Iya. Walau alam bisawab. Mungkin maka saya kembalikan ke Kang Fadlik. Ya luar biasa gitu ya kontribusi dakwah Mataram ini gitu kan. Ya baik, berikutnya mungkin akan disampaikan ya oleh pemantik kedua, yaitu Mas Momon Pramono dari Mataram Liberation Institute ya, sebuah wadah diskusi bagi mahasiswa ya, bagi masyarakat kampus lah. Halo Mas Momon. Mas Momon. Mas Momon sudah tersambung? Mas Momon, halo. Halo, tes. Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Mas Momon. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berdiskusi secara online ya. Dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, langsung saja. Mungkin saya nanti cuman menambahi dari Mas Lutfi ya. Tadi udah dibeberkan banyak panjang lebar oleh Mas Lutfi. Mungkin saya cuman gini, ingin menarik bagaimana kok Sultan Agung itu sampai kayak gitu. Notabene-nya Sultan Agung itu mampu menjadikan Mataram sebagai masa kemasan gitu. Itu kan maksud masanya beliau. Terus berbagai hal kelebihannya kan tadi yang dipaparkan oleh Mas Lutfi. Nah, kenapa kok bisa demikian? Nah, mungkin saya sedikit menarik ke belakang dulu ya. Ntar ini ada sedikit saya teknis ya. Benar, izin sebentar. Oke, maaf. Gini, sebetulnya sebelum Mataram itu berdiri itu ada jasa yang sebelum Mataram Islam berdiri itu sebenarnya ada jasa yang luar biasa terhadap tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan Islam di Nusantara, di Jawa ya mas saya. Itu adalah
Wali Songo gitu. Nah, menurut saya ini apa namanya, bola salju itu loh. Yang memang mengawali adalah Wali Songo itu di Tanah Jawa gitu. Yang dimana prestasi yang paling besar Wali Songo itu berdirinya Kerajaan Demak Bintoro gitu. Itu adalah prestasinya terbesar Wali Songo. Dengan berdirinya Demak Bintoro itu ajaran Islam itu mampu, walaupun belum sempurna ya, mampu diperkenalkan kan, mampu diperkenalkan di tanah Jawa, mampu diperkenalkan di tanah Jawa dengan segala keterbatasan gitu. Misalnya tanah Jawa itu kan masih akrab dengan dunia Hindu-Buddha gitu loh. Tapi dengan kehadiran Wali Songo dan kehadirannya atau berdirinya Demak Bintoro ini ajaran Islam atau ya bisa dikatakan sebagian aturan Islam itu mampu diperkenalkan di tanah Jawa. Nah, itu yang tadi mau saya ini sebagai awal bola salju tadi. Nah, tetapi memang Demak memang tidak berumur panjang ya, karena memang ada beberapa pemberontakan dan sebagainya. Terus terus disusul oleh Pajang yang juga tidak lama juga, sekitar 30-an 5 tahun kan Pajang itu. Kalau Demak itu sekitar 70-an 5 tahun gitu. Ya, kalau Indonesia kan berapa? Berarti Indonesia ini kan umurnya kan mirip Demak ya. Gitu. Nah, setelah Pajang itu digantikan oleh Mataram Islam itu yang letaknya agak jauh. Kan kalau Demak atau Pajang ini di sekitar perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah itu. Nah, kalau Mataram Islam itu di pedalaman tepatnya Jogja atau di tengah-tengah Jawa Tengah gitu. Nah, terus berikutnya sebetulnya kalau dibaca banyak referensi, banyak data kan, banyak hal-hal yang mungkin udah tercatat kan hari ini ya, lebih-lebih di masa-masa teknologi ini. Saya kira kalau data dan sebagainya banyak kita temukan di sana gitu. Tapi hari ini itu bagi saya itu, atau bagi kami di MLI itu sejarah itu tidak cuma dibaca atau tidak cuma dipahami gitu, atau tidak cuma dimengerti gitu, atau diketahui, tapi bagaimana kita itu bisa merangkai sejarah itu atau bisa mengambil hikmah dari sejarah itu gitu. Nah, maksud saya tadi ini kan, kalau saya menarik sampai Demak, nanti kita harapannya bisa menarik kesimpulan gitu, atau bisa menarik hikmah dari sejarah ini. Karena memang kan sejarah itu kan seperti kita memanah gitu loh. Kalau kita memanah itu busur kita itu kita mampu maksimal tarik ke belakang itu, maka anak panah itu kan langsung bisa jauh melesat ke depan gitu kan. Nah, kalau kita tariknya pelan kan ya tidak akan jauh-jauh anak panah itu. Makanya perlu kan tadi sekali lagi berbicara Mataram atau Sultan Agung itu menurut saya belum komplit rasanya kalau tidak menyinggung Demak gitu loh. Dan tadinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Nah, itu ya. Nah, terus setelah berdirinya Mataram Islam itu memang masih identik dengan Hindu-Buddha, walaupun memang bukannya Mataram kan. Sebetulnya sebutan Mataram Islam kan kita hari ini yang menyebut gitu loh. Kalau dulu ya Mataram saja gitu. Termasuk kan dulu kan ada Mataram Lama, ada Mataram Islam kan. Nah, yang menyebut Mataram Lama dan Mataram Islam kan kita hari ini ya. Nah, setelah Mataram Islam itu berdiri itu kan memang karakternya itu memang karakter Islam itu. Walaupun memang masih kental dengan adat istiadat Jawa dan Hindu-Buddha. Nah, ini raja pertama, raja kedua. Raja pertama kan itu adalah Danang Sutawijaya.
Terus raja kedua itu adalah Sultan Sedengkrapek kan, atau Mas Jolang itu. Nah, terus yang kedua baru Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini adalah salah satu pendobrak kebiasaan kerajaan Mataram gitu. Dalam hal ini Mataram Islam kan, atau pendobrak zaman sebelumnya atau kakek buyutnya gitu. Karena tadi yang disebut Mas Lutfi ya, kata-kata sultan itu varian Mas Lutfi menyebut itu dipengaruhi oleh Kesultanan Banten itu loh. Tapi kalau dilihat di sejarah itu ada sumber lain, itu bukan gitu. Dan saya condong sepakat dengan yang ini. Karena apa? Karena waktu Demak kan, Raden Patahit itu sebutannya aja sultan. Itu Raden mana? Demak. Termasuk terus diikuti Raja Takir Pajang tadi itu juga sultan juga. Nah, menurut saya ini sebagai justifikasi Sultan Agung kan, dia itu memang Raja Jawa yang menguasai Jawa, dan dia memesan gelar gitu. Jadi gelar itu udah ada, gelar itu kalau yang saya baca, yang saya pahami itu. Jadi gelar itu sudah ada, sultan apa-apa gitu langsung dikirim ke Turki gitu. Jadi bukan lagi meminta gitu, tapi dia maksudnya itu bukan meminta nama gelar, tapi gelar sudah ada terus disahkan itu. Nanti kalau salah nanti jadi kembali, tapi ini yang data yang saya baca itu, atau yang saya pahami. Memang ada data yang tadi yang dikatakan Mas Lutfi ya, tapi ada data juga yang saya maksud ini ya nanti bisa menjadi pembanding saja gitu. Tapi yang jelas nama sultan itu sudah ada waktu masa Demak Bintoro itu gitu. Nah, dan itu diteruskan oleh Sultan Agung, bukan raja pertama Mataram, bukan raja kedua Mataram, tapi diteruskan oleh Sultan Agung. Nah, tadi yang saya maksud pendobrak ini kan. Dan tidak hanya nama sultan itu, misalnya di dalam gelar itu tidak hanya nama sultan, tapi di dalam gelar itu juga ada nama Abdurrahman, ya kan? Nah, Abdurrahman ini kan Raden Patah juga ada nama Abdurrahman ini kan. Di gelarnya Raden Patah juga ada nama gelar Abdurrahman itu kan. Nah, makanya ini menurut saya Sultan Agung ini memang untuk intinya dia benar-benar menjadi penguasa di tanah Jawa, yang dia itu Islam kan, yang dia itu menjadi menjadi satu-satunya raja di tanah Jawa yang itu memiliki sertifikat dari waktu itu dari Turki Utsmani yang merupakan raja superpower waktu itu gitu. Nah, itu tentang tentang gelar atau mungkin lagi tentang pendobrakannya lagi itu tentang raja-raja Jawa kan, itu sebetulnya konsentrasinya itu sebetulnya membangunnya itu membangun salah satu pembangunan yang serius itu adalah di bidang militer gitu. Karena apa? Karena memang beliau itu banyak intrik kan untuk menaklukkan dan untuk menjustifikasi satu-satunya raja di tanah Jawa. Dia ingin menaklukkan itu. Intinya setiap raja baru ingin menaklukkan. Kalau ada yang ingin tumbuh, taklukkan. Ingin yang tumbuh, taklukkan gitu kan. Itu ciri-ciri kerajaan Jawa itu. Intinya itu memang ingin raja tunggal itu. Tadi yang disebut Mas Lutfi juga disebutkan tidak ada dua matahari tadi loh. Itu yang benar ya itu. Memang benar, dan itu malah di masa Majapahit kan. Makanya kita kenal dengan Sumpah Palapa itu loh. Ingin menjadikan satu ataupun ingin menggabungkan Nusantara dari satu di bawah kekuasaan Majapahit itu. Itu kan penaklukan juga itu. Ingin menaklukkan, ingin menjadikan Majapahit itu menjadi satu kekuasaan gitu. Dan itu menurun kan, kebiasaannya itu menurun sampai Mataram. Dan yang memutus adalah Sultan Agung. Gitu. Memang di awal-awal Sultan Agung kan memang menaklukkan Surabaya gitu.
Banten dan Tuban dan sebagainya itu. Tetapi itu berhenti itu. Dan konsentrasinya berganti kan. Konsentrasinya berganti menyerang Batavia yang dalam hal ini Belanda. Yang atau VOC ya, yang notabene-nya Sultan Agung tahu bahwasanya inilah yang benar-benar harus diusir dari Nusantara kan, bukan saudara-saudaranya pribumi gitu loh. Dan mulai masa itu Sultan Agung langsung menjalin kerjasama dengan kesultanan di Nusantara kan. Itu menjalin hubungan dengan baik kan. Mungkin waktu itu menjalin hubungan itu dengan mengirim hadiah. Dan hadiah itu tidak ini kan, tidak kayak harta benda dan sebagainya, tapi beliau itu biasanya itu mengirim keris itu atau tanda persahabatan, dan keris, mengirim keris itu tanda persahabatan. Dan menurut referensi yang saya pahami itu, mengapa keris itu karena Nabi itu pernah ini menyayangi pedangnya kan, dan memberi nama gitu, memberi nama senjatanya itu. Ya, itu ditiru oleh Sultan Agung kan, makanya Mataram itu kan terus ada logonya kerisnya itu, atau apa logo kebangsaannya atau kesultanannya itu. Nah itu itu ya, jadi masa Sultan Agung ini penaklukan itu berhenti, penaklukan kekuasaan pribumi itu berhenti, tapi konsentrasinya itu berubah mengusir Belanda. Bisa dibayangkan ya, waktu di abad itu, abad berapa ya, 16-an ya, itu Sultan Agung mampu mengumpulkan 14.000 orang untuk menyerang Batavia itu di zaman itu. Berapa terus penduduknya itu, penduduk Jawa kan atau penduduk Jogja berapa itu, tapi Sultan Agung mampu mengumpulkan sebanyak itu untuk menyerang Batavia walaupun gagal ya. Itu nah terus kelebihan dari Sultan Agung lagi adalah beliau ini mampu secara masyarakatan ya, itu mampu menurunkan istilahnya menurunkan derajat mampu intinya masyarakat itu melihat raja itu tidak kayak kemarin yang mungkin disembah-sembah yang harus enggak. Tapi Sultan Agung mampu paling enggak memperkecil jarak gitu antara rakyat dan rajanya. Nah itu beberapa hal yang menjadi tambahan saya. Terus berikutnya ini, dan mulai masa Sultan Agung ini pula itu mengikis kebiasaan Hindu Buddha gitu. Sebenarnya sebelumnya Mataram Islam itu kan dari Pajangan tadi. Nah, Pajang itu kan sebelumnya kan gini awalnya kan, setelah Majapahit runtuh itu kan digantikan oleh Demak. Tetapi memang ada beberapa keturunan atau keluarga dari keluarga kerajaan Majapahit itu yang tidak sepakat dengan Demak itu, tapi terus jalari ke Pajang itu. Nah Demak lemah terus runtuh, terus digantikan Pajang kan itu. Nah pada intinya Pajang ini memang di era Pajang yang umurnya pendek 30-an tahun itu memang tidak terasa atau tidak tercatat mengenai hal-hal keislaman itu loh gitu. Karena memang dia masih cita-citanya sebenarnya ingin meneruskan dinasti Majapahit gitu. Nah ini terus menurunkan Mataram gitu. Nah yang notabene-nya notabene dari Pajang yang notabene ingin meneruskan Majapahit, tetapi waktu itu Sunan Hadiwijaya Derang Stawijaya sebagai raja pertama itu memang memahami bahwasanya Islam sudah sampai akar rumput itu loh. Makanya dia juga
juga tidak bisa meninggalkan Islam. Makanya ada gabungan kan, makanya ada ajaran gabungan. Di Jawa itu kan sebetulnya sampai hari ini itu kan masih ada ajaran Hindu Buddha kan, walaupun dua-duanya Islam. Tapi pada intinya Islam di Jawa itu hari ini itu masih adat gabungan dari 4 unsur gitu. Apa itu? Pertama adalah animisme dinamisme, kedua adalah Hindu, ketiga Buddha dan Islam. Nah gitu. Nah itu sampai masanya Mataram sampai pemerintahannya Mas Julangadi yang raja kedua. Tetapi itu terkikis di masanya Sultan Agung gitu. Tadi ya dengan tadi istilah-istilah yang disampaikan Mas Lutfi tadi kan, terus dengan pengesahan Turki gitu. Itu dan notabene-nya sebagai bangsa superpower waktu itu gitu. Nah, memang waktu Mataram Islam atau mulai dari Demak sampai Mataram Islam itu sebetulnya Jawa itu kiblatnya adalah Turki, kiblatnya. Mulai dari Demak sampai mana? Sampai Mataram itu kiblatnya adalah Turki. Makanya ada nama-nama Turki atau Arab kan. Pasukan-pasukannya juga ada istilah-istilah pasukan Turki kan. Nanti kalau pembahasannya di Ponegoro nanti lebih detail lagi ya. Itu. Nah, itu masa-masa kerajaan atau penguasa Islam kan. Tetapi sebelum itu kiblatnya adalah Hindu Buddha. Kiblatnya India gitu. Karena kan sebelum Islam atau sebelum kerajaan Islam berdiri kan di Jawa kan ada kerajaan Hindu Buddha kan, yang itu kiblatnya Hindu Buddha, yaitu India kan dalam hal ini kan. Makanya bangunan kan, bahkan nama-nama waktu kan mirip-mirip istilah-istilah India gitu. Candi dan sebagainya itu kan. Nah, mungkin itu ya saya kira ya menambahi dari Mas Lutfi tadi ya. Harapannya nanti bisa diskusikan gitu. Oh ya, satu lagi mungkin ada yang lupa. Di mana di bekasnya mana pusat kota Mataram ya, yang waktu itu pada masanya Sultan Agung di Pelarat itu di Kerta itu hari ini peninggalannya itu masih tersisa cuman masjid saja yang kelihatan banyak itu masjid saja. Patok-patoknya itu pondasinya bahwa masih ada ditemukan kan, dan keratonnya nggak ada itu, keratonnya udah nggak ada, tetapi bekas masjidnya ada. Dan kalau dilihat lebih jauh kan, menurut penelitian itu waktu itu membangun masjid sebesar itu luar biasa itu loh. Karena dengan ukurannya dengan ini dengan tebal temboknya atau pondasinya itu gitu. Terus dengan ditemukannya lantainya itu, bekas lantai itu hal yang luar biasa, bahwasanya Sultan Agung itu memang ingin ingin menyebarkan Islam itu secara serius gitu loh. Dan ininya dia ingin benar-benar mengembalikan kekuasaannya itu identik dengan Islam gitu, atau benar-benar ingin mengembalikan falsafah dari nenek buyutnya kan, dari Demak tadi loh, yang dia sudah sultan, yang gelarnya udah Abdurrahman tadi gitu, ingin mengembalikan itu loh. Itu dan itu berhasil kan, di masanya berhasil gitu loh, walaupun belum sempurna ya, karena emang banyak hal dan sebagainya, tetapi ini Sultan Agung mampu berperan secara secara gemilang dalam keislaman di tanah Jawa gitu. Yang walaupun setelah itu kembali gitu, setelah itu sudah kembali sampai
nanti di masa-masa Hamengkubuwono pertama. Nah gitu. Ini yang terakhir sekali nih. Nggak lupa ntar ya. Gini. Terus gini, dilihat dari sejarah ini kan, salah satu kesimpulan saya. Dilihat dari sejarah ini berarti sebuah ajaran kan, sebuah aturan masyarakat atau sebuah agama lah ya, agama itu tidak akan berhasil kalau tidak ada kekuasaan di belakangnya, gitu, ya kan? Tadi Islam itu bisa langsung ke masyarakat luas, itu kan berdirinya Demak Bintoro kan? Itu sebelum Demak Bintoro itu Wali Songo kan belum banyak pengikutnya, cuman mempunyai murid sini satu, murid sana satu itu kan, tapi secara luas kan belum. Tetapi setelah beliau ini atau Wali Songo ini ya, mampu mendirikan kekuasaan Demak itu, langsung Islam itu langsung menyentuh ke masyarakat bawah, bahkan mampu memperkenalkan ajaran Islam, mampu memperkenalkan aturan Islam gitu. Itu kan, itu karena adanya kekuasaan di Demak itu. Ya, adanya peran negara mungkin ya. Adanya peran negara kan, ada peran kekuasaan itu loh. Ya negara kan kekuasaan juga gitu. Nah, sebelum itu kan bagaimana Hindu-Buddha bisa masuk ke Nusantara, itu kan karena emang didukung oleh kekuasaan kan. Mana itu? Ya itu kerajaan Hindu-Buddha kan, ada Majapahit, ada Singosari dan sebagainya itu kan mengemban Hindu-Buddha gitu. Itu. Ya, kalau kita tarik hari ini kan sama. Gitu kan. Sosialisme atau sekulerisme atau kapitalisme itu sebenarnya tidak akan bisa berpengaruh banyak kalau di belakangnya nggak ada negara gitu. Itu kan, nah termasuk hari ini kita kan, kalau kita tuh ingin memperjuangkan Islam, ingin memperjuangkan syariat Islam gitu, tanpa kita tuh ada kekuasaan di belakang kita tuh tidak akan mampu. Gitu. Paling-paling kan kita mampu kan mendakwakan kan ajaran-ajaran individu kan, atau ajaran ritual kan, sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu kan. Tetapi secara hukum kan akan kesulitan itu. Nah ini contoh bahwasanya memang ya untuk misalnya untuk kita menerapkan Islam secara total, yaitu harus ada sebuah negara gitu. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Wali Songo kan. Mataram ya. Wali Songo kan dakwahnya kan sebenarnya kan ingin memberikan kekuasaan kan. Dan keberhasilan tadi yang saya sebut di awal kan, keberhasilan Wali Songo itu kan yang paling besar itu berdirinya Demak itu gitu. Nah, terkait dengan Mataram itu sebetulnya tadi Sultan Agung, kalau ini yang saya ambil kesimpulan saya ya, itu ingin mengembalikan ingin mengembalikan falsafah utama kekuasaan Islam itu loh. Dan dengan kembali ke meminta tadi stempel ke Turki tadi tentang gelarnya gitu, menggunakan nama Sultan, mengambil juga nama Abdullah tadi yang dulu dipakai oleh Raden Patah, nah gitu. Mungkin itu Mas dari saya. Mungkin bisa diterima ya, mungkin melompat-lompat dan sebagainya ya, harapannya tetap bisa dipahami gitu. Itu dari saya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf, harapannya bisa didiskusikan. Ada yang salah yang saya sengaja tidak, saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya peran Mataram dalam dakwah di Nusantara ini gitu kan. Sebagai kekuasaan ya di Pulau Jawa gitu kan. Ya, baik, berikutnya sesi tanya jawab. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaan pertama dari Zanki Mubarok. Ya, ini silakan, siapa yang mau jawab pertama nih? Dari Kang Lutfi dulu mungkin. Ya, baik, pertanyaannya nih ya, apakah Mataram betul dipisahkan menjadi 2, di mana satu menjadi Jogja dan satu menjadi Solo? Jawabannya ya betul.
eh, sebetulnya ini apa ya, palihan nagari gitu kan, atau pecahnya Mataram jadi dua ini sebetulnya ini kepanjangan dari strategi yang dilakukan oleh Belanda gitu kan, maksudnya oleh apa, oleh penguasa Hindia Belanda ketika saat waktu itu. Sebenarnya ini kepanjangan dari strategi David Empera yang dilakukan oleh VOC dulu, karena kalau kita cermati dari awal gitu kan, runtutan bagaimana sih sebetulnya apa asal muasalnya kota-kota di Pulau Jawa ini bisa terpisah gitu kan, maksudnya di bagian barat, tengah, sama timur gitu kan. Padahal tadinya kan misalnya kalau kita cermati dari awal materi, kalau apa sih Mataram itu menguasai hampir satu Pulau Jawa gitu kan, kecuali Jakarta atau ya Batavia gitu kan, dan Banten. Nah ini kenapa sekarang bisa terpecah-pecah gitu kan? Nah apalagi kan ini juga dipecah, pertanyaan Kang Zaki Mubarak ini apakah betul menjadi dua? Itu betul. Sebetulnya tidak hanya dua, malah jadi 4 gitu kan. Pada apa ya? Tepatnya 15 April 1755. Sorry, kok saya jadi salah. 15 Februari 1755 gitu kan. Nah, terjadi sebuah perundingan gitu kan antara Pangeran Mangkubumi dengan Sunan Pakubuwono kedua dan Nicholas Harting, gubernur Hindia Belanda di pantai utara gitu kan. Nah ini sebetulnya kenapa sampai terjadi peristiwa palihan nagari atau perjanjian Giyanti gitu kan. Perjanjian Giyanti itu latar belakangi karena apa? Karena terjadinya perang Jawa jilid 3 gitu kan, yang dimana sebelumnya tuh sudah ada perang Jawa jilid pertama di masanya Yo gitu kan. Yang kedua perang Jawa jilid 2 itu di masanya Pati Unus kalau nggak salah. Nah yang ketiga ini perang Jawa jilid 2 ini di masanya ini apa sih antara Pangeran Mangkubumi melawan Kasunanan melawan Sunan Pakubuwono II. Yang sebenarnya ini yang dilawan oleh Pangeran Mangkubumi ini bukan Mataramnya, tetapi Belanda yang sudah secara de facto gitu kan menguasai Mataram. Nah ini kan sebetulnya apa ya, Pangeran Mangkubumi ini yang menjadi kakek buyut dari Pangeran Diponegoro yang meramalkan bahwa kelak keturunanku ini, maksudnya Diponegoro gitu kan, ketika baru lahir itu akan melakukan kerusakan yang lebih luar biasa lagi gitu kan daripada perang yang aku lakukan. Nah sebenarnya dari kata-kata itu gitu kan di buku Peter Carey itu adalah perang ini, perang Giyanti gitu kan, terjadi selama 9 tahun. Nah sebetulnya kenapa bisa lama sampai 9 tahun ini? Karena yang namanya perang bisa kita cermati, ini pasti selain memakan waktu juga memakan tenaga dan ekonomi yang begitu luar biasa gitu kan. Nah dari mana sumber ekonomi untuk perang tersebut? Nah disinyalir gitu kan dari beberapa sumber yang saya himpun itu ternyata kakak gitu, yakni Sunan Pakubuwono II ini, beliau memberikan supply gitu kan, supply dana gitu kan untuk terus melanjutkan perang gitu kan, sampai akhirnya ya Belanda merasa waktu itu VOC hampir bangkrut dan menghentikan perang gitu kan dengan cara ya perundingan di desa Janti, karena waktu itu tulisannya salah ya gitu kan, harusnya Janti, ditulisnya kan dalam ejaan Belanda itu jadi Giyanti gitu kan. Nah, makanya disebutnya perjanjian Giyanti yang di desa Karanganyar itu sebelah selatan kalau nggak salah.
Itu sekarang masih ada juga di sana. Nah, sebenarnya selain bedahnya Mataram menjadi 2, sebenarnya jadi 4. Ada juga apa ya, Mangkunagaran gitu kan di Salatiga itu. Nanti kan habis perjanjian Ghent itu ada perjanjian Salatiga gitu kan. Nah, terus juga nanti ketika telah terpecah jadi 3 pun Inggris mengangkat membuat lagi gitu kan paku halaman di Jogja gitu kan. Nah, terus dampak signifikan dari perpecahan wilayah Mataram tersebut bagi masyarakat Muslim saat itu seperti apa? Ya ini jelas menguntungkan bagi Belanda karena kan kita tahu bahwa tabiat dari penjajah tujuannya itu untuk apa? Untuk mencari kesenangan dunia gitu kan, untuk mencari materi gitu kan. Sebagaimana kita orang Muslim, kita hidup untuk mencari ridhonya Allah gitu kan, kita mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya kalau orang kafir itu kan tidak mempercayai adanya akhirat gitu kan. Makanya yang mereka lakukan itu untuk apa? Untuk mencari kesenangan duniawi, kenikmatan jasadiah gitu kan. Dengan cara apa? Dengan menghalalkan segala cara. Nah, salah satunya ini mungkin sebenarnya nanti secara lengkapnya di pertemuan minggu depannya tentang dakwah Pangeran Mangkubumi ini Bapak Ghent ini nanti insya Allah saya dan Mas Pram akan bahas. Nah, ya, mungkin itu saja sih ya, sebenarnya dampaknya untuk masyarakat Muslim. Jadi ini kan sebetulnya yang berdampak itu lebih ke peran dakwah keraton itu semakin redup, semakin berkurang. Yang dulu istilahnya syiar Islam itu bisa didakwahkan lewat kekuasaan, ini terbatasi. Karena apa? Karena kekuasaan kesultanan atau kesunanan gitu kan, atau keraton tersendiri di belakangnya sudah ada campur tangan dari VOC atau penjajah pada saat itu. Walau alam bisawab. Mungkin kurangnya bisa ditambahkan sama Mas Pram. Tafadhol Mas, saya kembalikan kepada Kang Fadli. Ya. Jadi memang terpecah ya Kang ya, jadi 2 gitu, Jogja dan Solo. Nah ini ada pertanyaan kedua gitu. Mas, mungkin Mas Pram mau nambahin? Ya, mungkin ya giliran Mas Pram ya. Kami persilakan Mas Pram untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya di mana Mas ya? Saya kok tak cari. Halo? Pertanyaannya di mana ya? Pertanyaan ini Mas. Ada anggapan bahwa kita seolah-olah terpisah dari sejarah dunia, utamanya sejarah Rasul, sahabat, dan tabi'in, dikarenakan tidak ada bukti sejarah atau sengaja disembunyikan dengan maksud tertentu. Apa bukti sejarah bahwa kerajaan Mataram Jawa itu terhubung dengan kekhalifahan Islam? Kenapa di kita yang muncul justru masalah klinik yang berhubungan kerajaan Islam? Ada yang bilang bahwa posisi masjid dekat dengan alun-alun itu adalah buatan Belanda untuk mengganggu umat. Itu pertanyaan yang kedua, Mas Pram. Oh ya, oke ya, saya coba untuk menjawab. Tapi untuk pertanyaan pertama tadi saya kira udah pas, udah komplit ya dijawab Mas Lutfi. jadi saya tidak menambah untuk pertanyaan pertama. Nah, ini terkait dengan waktu juga kayaknya ya. Untuk pertanyaan kedua, yang pertama bukti kerajaan Jawa itu terkait dengan Turki. Nah mungkin tadi kan sudah disebut banyak kan, misalnya awalnya itu kan Wali Songo kan di Jawa khususnya yang berdakwah pertama di tanah Jawa. Itu kan nama-namanya kan juga bukan dari mana? Bukan dari Jawa, tapi dari dunia Arab gitu. Yang notabene Wali Songo itu adalah utusan dari kekuasaan waktu itu gitu. Setelah abad antara akhir-akhir abad 13 dan awal abad 14 kan. Nanti ya, terus sampai kita pembahasan di Sultan Agung kan tadi kan hubungannya itu kan udah didetailkan tadi kan, salah satunya adalah meminta gelar tadi, atau meminta
atau legitimasi gelar itu ke Turki gitu loh. Nah, itu kan salah satu bukti ya hubungan kekuasaan di Jawa dan di hubungan kekuasaan Jawa dengan kekuasaan Turki gitu. Termasuk mungkin ada tadi yang disebut Mas Lutfi ada bantuan gitu atau ada sumbangan semacam tempat wudhu kan, atau dalam Jawa itu namanya gentong besar gitu, yang hari ini masih ada ditaruh di makamnya Sultan Agung kan di Mogiri sana, dan itu hadiah dari Khalifah Turki waktu itu gitu, yang tadi disebut Mas Lutfi dari Sultan Rom tadi loh. Ini bukti ya. Terus yang saya tangkap tadi terkait dengan klenik ya. Nah ini adalah memang di satu sisi itu begitu masif Islam di Jawa, tapi di satu sisi memang Jawa sampai hari ini kan, di awal tadi sudah saya sebutkan, di awal saya ngomong di waktu materi awal tadi, itu memang tidak bisa terlepas dari kebiasaan atau dari agama yang sudah lama juga kan di tanah Jawa, yaitu di Buddha kan, yang notabene tadi itu didukung juga dengan kekuasaan waktu itu atau didukung dengan kerajaan waktu itu. Nah, sebetulnya ini menjadi hal yang perlu kita kaji lebih jauh kan, karena memang beberapa hal itu dari referensi yang saya baca itu memang ada pertengkaran juga antara tim Wali Songo ya, itu ada pertengkaran juga dulunya gitu. Gini, di dalam bukunya kalau nggak salah itu bukunya Sanusi kalau nggak salah ya, yang judulnya itu Misteri Sejenar kalau nggak salah, yang buku merah itu dari Pustaka Pelajar tuh. Itu disebutkan bahwasanya perpecahan Wali Songo itu tadi ya terkait dengan itu. Yang pertama itu di pihaknya Sunan Kalijogo, yang notabene itu dia mudah menginkludkan Islam dengan kebiasaan Jawa, tetapi ini ditolak sebetulnya oleh Sunan Ampel, yang notabene dia nggak sepakat dengan itu karena itu akan berbahaya gitu loh. Intinya mereka itu ada pertengkaran sebelumnya di antara mereka tentang teknis Jawa ini, yang notabene itu terasa sampai hari ini gitu loh. Karena dulu itu, hari ini kan yang terkenal kan dari Wali Songo kan Sunan Kalijogo kan, karena dia menggabungkan kan dengan tembang, dengan nyanyian, dengan alat-alat musik, dengan ritual-ritual kan. Nah makanya sampai hari ini pun masih ada. Ya ini tidak terlepas dari kebersihan Sultan Kalijogo ya, tapi ini perlu kita tengok juga itu loh, tentang hal ini gitu. Dan itu kalau dalam buku itu berarti kan ada benang merahnya benderanya kan itu. Sampai hari ini memang Islam itu tadi yang saya bilang di awal juga, itu masih menggabungkan antara Hindu Buddha dan adat istiadat asli Jawa gitu. Dan itu memang tidak kita pungkiri, itu hari ini masih ada. Dan itu memang sebenarnya tugas kita itu loh, tugas kita untuk bagaimana menghilangkan itu gitu. Sebetulnya Raja Mataram atau Mataram hari ini kan, Jogja hari ini itu juga masih ada. Misalnya kemarin itu kan waktu misalnya gempa tahun 2006 itu kan, agar tidak ada gempa susulan, maka masyarakat Jawa itu atau masyarakat Jogja itu rame-rame memasak sayur lodeh misalnya. Nah terkait juga kemarin kan, agar corona itu tidak menyebar di Jogja, itu kita rame-rame masak sayur lodeh. Dan kemarin kan bahan-bahan sayur lodeh kan laku di pasaran itu. Dan secara fakta hari ini itu Jogja aman itu loh. Kan ini menjadi unsur-unsur itu bisa dihubungkan, dan itu menjadi justifikasi kebenaran itu.
Nah, termasuk sebelumnya Raja-Raja Mataram kan, yang mulai dari pertama kan sampai hari ini gitu, itu kan masih ada mistiknya, misalnya berhubungan dengan Nyi Roro Kidul gitu loh. Walaupun Sultan Agung kalau beberapa referensi baca juga masih itu dalam yang misalnya ritual-ritual itu masih atau misalnya tembang-tembang gitu loh, itu kan masih menyebut atau masyarakat itu masih menggunakan istilah-istilah Nyi Roro Kidul itu di zaman Sultan Agung kan. Entah ini disengaja ataupun tidak, tapi ini menjadi justifikasi bahwasanya mistik itu masih kental hari ini, dan sekali lagi itu tidak kita pungkiri. Nah itu. Nah terus yang terakhir, mengapa kok terjadi gitu? Menurut saya pertama adalah ini adalah udah mengurat menjadi urat daging kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada perannya Belanda gitu. Karena memang Belanda itu kan dulu, kalau kita kenal nama Snap Goro-Goronya, itu kan salah satu tokoh Belanda yang dia menyamar menjadi ulama, dan dia mengajarkan sufi, mengajarkan hal-hal yang terkait dengan individu dulu. Ternyata setelah beberapa masa setelah itu diketahui bahwasanya Snap itu adalah orangnya Belanda, dan itu mampu meredamkan gejolak masyarakat bawah gitu loh, untuk melawan Belanda itu, atau gejolak masyarakat Islam untuk melawan Belanda, karena dengan ajarannya Snap Goro-Goronya itu. Nah, terus mungkin ada penulisan lagi yang memang salah kan, memang itu hari ini itu perlu kita kritisi kan. Misalnya Hari Kebangkitan Nasional gitu kan, itu hari ini mulai Kebangkitan Nasional kan awalnya kan sekarang kan Hari Kebangkitan Nasional kan dimulai dari siapa? Dari Budi Utomo ya? Dari siapa itu? Dari kalau saya Budi Utomo ya, kalau Kebangkitan Nasional ya. Tapi kan sebelum itu kan sudah ada pergerakan yang itu secara nasional, yaitu SI kan, Syariat Islam kan. Nah itu nggak diambil gitu. Termasuk pahlawan wanita kita itu, banyak sebenarnya pahlawan wanita Islam kan. Tetapi mengapa hari yang terkenal Kartini ya? Itu kan menurut saya juga perlu kita kritisi, yang notabene-nya sejarah itu juga perlu kita gali, perlu kita fahamkan agar anak muda hari ini tidak hanya membaca sejarah saja, tapi mampu mengambil hikmah. Itu mungkin Mas dari saya, mungkin monggo mungkin Mas Lutfi bisa menambahi. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Kang Lutfi, termasuk untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Kami persilakan Kang Lutfi. Dari yang kedua dulu ya, ini juga yang menarik gitu kan, terkait kenapa Kesultanan di Jawa ini selalu dikaitkan dengan ajaran klinik gitu kan, atau kejawen gitu kan. Nah sebetulnya apa yang kita lihat hari ini sebetulnya ini sesuatu yang baru gitu kan, sesuatu yang baru kurang dari 200 tahun yang lalu gitu kan, tepatnya 1831, yakni ketika kekalahan Pangeran Diponegoro gitu kan, setelah The Java Orloff itu gitu kan, terjadi perjanjian Klaten, yang dimana Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat itu mengadakan satu perjanjian dengan Belanda gitu kan, menghilangkan sesuatu hal yang dianggap sudah tidak relevan atau tidak perlu. Ini kan juga sebenarnya kita bisa cermati bahwa puncak kekalahan Pangeran Diponegoro itu adalah hegemoni Belanda menjadi satu-satunya penguasa tunggal gitu kan atas Pulau Jawa atau Nusantara pada umumnya gitu kan, kecuali Aceh mungkin ya. Nah
Dari sini juga dibahas di perjanjian Vatikun itu ada yang dihilangkan, sesuatu yang tadinya itu menjadi pelindung umat, pelindung kaum muslimin, yakni Mahkamatul Al-Kabirah gitu kan, atau peradilan Islam yang hadir di Kesultanan dari zaman Demak Bintoro gitu kan, sampai Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kesultanan Surakarta gitu kan. Nah ini dihilangkan di dua kesultanan ini, di kesultanan dan di kesultanan ini dihilangkan gitu kan oleh perjanjian Vatikun tersebut. Karena apa? Karena Belanda beranggapan bahwa para ulama lah, bahwa Islam lah gitu kan, sebuah ajaran, sebuah ideologi, sebuah pemikiran yang menghasilkan para pemberontak, para perlawanan gitu kan, yang istilahnya menjadi ancaman gitu kan untuk dominasi kekuasaan mereka pada saat itu. Nah, itu untuk menjawab yang klinik gitu kan, makanya digali nih gitu kan hal-hal yang memang zaman dulu tuh udah ditinggalkan gitu kan oleh kaum muslimin gitu kan, oleh masyarakat kesultanan waktu itu tuh. Tapi di hari-hari saat lagi gitu kan, terus sebenarnya kita bisa juga tilik gitu kan dari sejarah hukum hukum Islam di Yogyakarta ini. Saya juga sedang menulis gitu kan, mohon doanya dari teman-teman gitu kan. Nah ini ada yang undang-undang itu disebut Kitab Undang-Undang Anggar-Anggar Agung. Nah, naskahnya teman-teman bisa baca di Museum Arsip Nasional. Waktu itu saya sempat ke sana periksa untuk coba menerjemahkan gitu kan. Ini kan menarik gitu kan. Sumber kitab rujukan ini gitu kan, atau konon asasi gitu kan. Undang-Undang Mataram ini sumber rujukannya dari kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfah gitu kan. Itu kan kita bisa identifikasi kalau hari ini itu adalah Fathul Mu'in gitu kan, Fathul Wahab sama Tuhfah gitu kan. Nah itu. Ini kan menunjukkan bahwa kesultanan itu memang kesultanan Islam gitu kan. Antara spiritual dan politik gitu kan, dan siasi itu tidak dipisahkan. Tetapi ketika zaman Belanda berkuasa, mulai dipecah, mulai dihadirkan sesuatu yang tidak Islami gitu kan. Untuk apa? Untuk menjauhkan masyarakat dari akidah Islam dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu juga sebenarnya salah satu nanti motivasi Diponegoro melakukan perang Sabil gitu kan. Kalau bisa buat, nah untuk yang ini apakah betul posisi masjid dengan alun-alun itu dibuat oleh Belanda? Saya rasa tidak gitu kan. Karena apa? Karena sebagaimana tadi saya paparkan gitu kan, filosofi tentang satu negara satu tunggal itu, masjid sebagai simbol para ulama dan alun-alun sebagai simbol tempat berkumpulnya antara raja atau penguasa dengan rakyat gitu kan, untuk menyampaikan aspirasi. Bagaimana mungkin ini dibuat oleh Belanda? Nah, sebetulnya anggapan seperti ini muncul ketika Belanda benar-benar menjadi penguasa tunggal. Kalau misalnya dalam kasus contohnya Kota Bandung gitu ya, karena di Bandung, mungkin juga kalau nanti di Jogja juga nanti saya bakal bahas. Kalau cukup, kalau Bandung gitu kan, bukan alun-alun yang dibangun, tetapi Jalan Braga, yang dimana Jalan Braga itu sebagai pusat hedonisme, pusat kebudayaan, pusat hiburan orang-orang Belanda, yang dimana sebetulnya pusat interaksi masyarakat Kota Bandung gitu waktu itu tuh hanya berputar di alun-alun, pasar dan sebagainya gitu kan. Nah sebetulnya kalau misalnya ada anggapan bahwa alun-alun itu dibuat dekat dengan masjid untuk mengganggu ibadah ritual, saya kira tidak gitu kan. Justru ini alun-alun dan masjid, terus juga keraton atau pendopo ini justru sebagai salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena alun-alun itu tempat interaksi untuk menyampaikan aspirasi sekaligus sebagai tempat mengkoreksi penguasa gitu kan pada saat itu, dan ulama sebagai penyebaran gitu kan, seperti itu. Nah, yang terakhir, izin bertanya, wabah penyakit paru-paru atau pes di masa Sultan Agung terjadi sepanjang tahun 1625 sampai 1627
menewaskan 2/3 penduduknya. Sultan. Ya betul. Ada laporan dari Belanda pun mencatat tertanggal 27 Oktober 1625 gitu kan. Memang ada terjadi wabah yang menyerang tanah Jawa pada waktu itu. Diperkirakan 1/3 penduduk meninggal di seluruh kerajaan gitu kan. Nah tapi juga di sini saya dari bukunya Haji Degra di sini hanya menyebutkan sekilas sampai situ, tidak disebutkan bagaimana penanganan kerajaan atau kesultanan terhadap wabah tersebut, tidak disebutkan. Mungkin Mas Pram punya sumber atau mau menambahkan? Tafadhol Mas. Mohon maaf nih, waktunya terbatas, mungkin bisa dijawab di luar forum mungkin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya terima kasih ya kepada Kang Lutfi Anwari dan kepada Mas Momon gitu kan yang telah menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan dari para penanya. Ya, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Jangan lupa untuk hadir kembali di Ngabuburit Nasional ini di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari panitia mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.